Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk dapat menunaikan ibadah salat Isya dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan tarawih. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini udah masuk malam yang keberapa ini? Udah 17 ya? Alhamdulillah, tahu-tahu udah 17, tinggal separuh dikit lagi. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan. Tadi ayat lanjutan tadi yang dibaca itu syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Jadi permulaan Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Iqra itu bulan Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an. Untuk apa unzila diturunkan? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, hidayah. Petunjuk itu dibaca, petunjuk itu difahami, direnungkan, baru petunjuk itu diamalkan. Namanya petunjuk. Petunjuk itu. Kalau tentang nuzulul Quran sudah tahu, ceritanya sudah tahu. Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita membeli perlengkapan elektronik, katakanlah membeli kulkas, ada petunjuknya apa tidak? Ada. Bahasa apa petunjuknya? Bahasa Cina, bahasa Inggris gitu kan? Ada sebagian bahasa Arab. Ayo. Baca nggak itu kita? Harus baca. Harus ngerti nggak itu? Harus ngerti. Kalau nggak ngerti apa? Tersesat kalau nggak mengerti. Beli kulkas baru, beli elektronik baru, tahu main colok-colok aja listriknya, celek, jebles langsung asap hitam mengepul bus. Kenapa? Salah colok. Salah itu tersesat. Tidak baca petunjuk. Al-Quran itu petunjuknya berbahasa Arab, turun pada Rasulullah SAW dan kembali pada kita semua, harus kita pahami. Makanya di bulan Ramadan ini diusahakan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak harus sehari 10 juz, nggak usah. Ya, sehari 10 ayat, dipahami artinya, dipahami. Ada artinya itu, di terjemah tafsir itu, ada itu, terjemah. Tapi tidak semua orang membaca terjemah itu paham. Harus tanya lagi. Contoh yang sering dibaca oleh sahabat-sahabat kita di tentara Al-Qassam itu, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, ya kan gitu. Bukanlah engkau yang memanah mereka itu, tapi Allah lah yang memanah mereka. Ayo, maksudnya apa? Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya kalian diciptakan oleh Allah di dalam rahim perut ibumu dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan apa? Yang begitu-begitu harus tanya kepada yang paham. Kalau nggak tanya pasti nggak paham. Sampai kiamat pun nggak paham 3 kegelapan itu apa. Itu makanya perlunya ngaji itu di situ. Terus kapan saja, di mana saja kita ngaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, petunjuk tadi berbahasa Arab, Al-Quran turun. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan daripada hidayah itu. Wal furqan, dan ada pembeda.
Al-Quran membedakan yang hak dan yang batil. Itu. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala itu berkaitan tentang Al-Quran. Nah, sekarang kita mencoba memahami ayat Al-Quran. Nuzul Al-Quran kan Al-Qurannya turun. Nah, sekarang kita pahami ayat Quran yang turun itu. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian antara malam dan siang, laayatin liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas memikirkannya. Jadi ulil albab itu orang yang selalu berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menggantikan malam dengan siang. Sekarang ini gelap, besok pagi mulai terang, ntar lagi gelap lagi. Setiap perbandingan dan perbedaan suasana itu alam, Allah perintahkan konsentrasi. Kita waktu subuh dari gelap menuju terang. Apa kata Allah? Wahai hambaku, sebentar lagi dunia akan menjadi terang. Sebelum dunia berubah menjadi terang, konsentrasilah engkau, banyak berdoalah kepadaku. Supaya apa? Engkau tetap dalam lindunganku. Jadi sebelum matahari terang kelihatan kita, gelap menuju terang, kita diperintahkan konsentrasi oleh Allah. Bersujud kepada Allah. Di tengah panas matahari, wahai hambaku, ini lagi panas-panasnya suhu yang terpanas di alam ini. Nanti setelah itu turun suhu itu, perubahan suhu. Di antara perubahan suhu, sebelum berubah suhu itu, hambaku, ayo kalian sujud lagi kepadaku, konsentrasi lagi kepadaku, berdoa lagi kepadaku, supaya engkau tidak terjadi goncangan fisik maupun jiwa. Seringkali pilek dimulai dari habis zuhur atau habis subuh. Betul apa enggak? Halo, tahu-tahu Bapak bangun pilek subuh. Kenapa? Perubahan. Makanya diperintahkan konsentrasi dulu. Tahu-tahu bangun tidur subuh. Gitu kan? Tadi pas malam belum, Pak. Begitu bangun subuh, ada perubahan suhu. Sebelum perubahan suhu kita hadapi, kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, ayo konsentrasi lagi, sujud lagi kepadaku. Begitu. Waktu asar, setelah asar, habis asar itu turun lagi suhu itu. Semakin dingin suhu itu habis asar itu. Maka hambaku, kamu konsentrasi lagi. Ada perubahan alamnya dari panas menuju lebih dingin. Kamu konsentrasi lagi. Setelah itu kembali lagi. Dari terang menuju gelap, maghrib. Tadinya terang menuju gelap. Hambaku, nanti ada perubahan alam. Dari terang menuju gelap. Agar tidak goncang fisikmu, goncang jiwamu. Banyak orang gila diawali dari maghrib. Banyak orang stres diawali dari maghrib. Gara-garanya apa orang stres itu? Gara-garanya bangun tidur setelah asar. Itu stres. Siapa yang biasa tidur waktu asar, siap-siap jadi orang. Ini rahasia nih diberitahukan. Jangan biasa tidur habis asar. Habis asar itu menuju stres. Banyak orang gila diawali dari asar. Tidur asar, nggak sholat asar. Bangun bingung, ini jam berapa? Ayo, gitu kan? Asar tengok-tengok ini jam berapa? Waktu pasti bingung. Lama-lama jadi stres. Jangan biasa tidur habis asar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa ulil albab itu siapa? Dilanjutkan dalam ayat tadi. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang cerdas berpikir itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dia berzikir itu cerdas. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk dia berzikir kepada Allah, itu cerdas.
Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun tetap berzikir kepada Allah. Itu cerdas. Terus siapa lagi orang yang cerdas itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Itu berzikir. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan bermiliar-miliar bintang di langit itu. Bagaimana Allah ciptakan bumi yang berlapis-lapis, bermacam-macam. Ada emas, ada besi, ada batu, ada berbagai macam. Ada intan permata di bumi itu. Semua itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakannya? Direnungkan dia. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan apapun di dunia ini. Apapun. Coba sebutkan nama makhluk apa yang menurut Bapak nggak bermanfaat. Sebutin. Adik-adik coba sebutin binatang apa yang nggak bermanfaat. Apa? Nyamuk. Nyamuk ya. Apa lagi? Kecoa. Nyamuk dianggap tidak bermanfaat. Kecoa tidak dianggap bermanfaat. Dianggap tidak bermanfaat. Padahal apa? Berapa banyak orang yang hidup makan tiap harinya gara-gara nyamuk. Berapa banyak orang hidup makan hari-harinya, memberi kehidupan anak istrinya dari nyamuk. Dari kecoa, dari rayap. Dengan ada Allah ciptakan nyamuk, maka manusia yang cerdas itu mencari bagaimana cara membasmi nyamuk. Muncullah obat-obat pembasmi nyamuk. Muncul obat nyamuk. Berapa ribu orang di pabriknya. Mereka menghidupi anak istrinya gara-gara nyamuk. Di pabrik nyamuk dia bekerjanya. Di pabrik pembasmi kecoa, pestisida, dia kerja, yang bekerja berapa ribu orang. Terus yang ngangkutin deliverynya berapa orang, yang jualin berapa orang, yang ngecerin berapa orang. Banyak manusia hidup gara-gara makan tiap harinya loh. Beli berasnya itu dari nyamuk. Gara-gara ciptakan nyamuk, dia bekerja di pabrik nyamuk, buat belanja berasnya dari nyamuk, belanja gula dari nyamuk, dari nyamuk semua. Gara-gara nyamuk, berapa ribu orang hidup seharinya gara-gara nyamuk. Begitu. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan semua alam ini. Ada yang orang sehari-harinya itu prototin batu. Betul apa tidak? Batu diprototin dia dari kerjanya itu prototin batu terus. Loh, dapat gaji dari melototin batu yang Allah ciptakan itu. Prototin terus bolak-balik, batunya diketek, bolak-balik bersehari berjam-jam di lab itu melototin batu. Jadi tiap hari dia digaji untuk memberi beras, membeli apapun, makanan apapun, memberi minuman untuk anak istrinya pun gara-gara batu yang tiap hari dipelototin. Ada yang tiap harinya cuma ngeliatin bintang-bintang itu. Para astronot itu melihatin bintang-bintang aja, teropong, main teropong ini. Teropong Hubble itu diantaranya itu. Itu bintang itu Merkuri. Sebelahnya ada bintang apa yang kecil. Melototin tiap hari kerjanya itu. Yang dilihatin ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah semua itu. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Nyamuk sekalipun, kecoa sekalipun. Maka ayat berikutnya itu berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan apa saja di alam raya ini. Meskipun nyamuk sekalipun, kecoa sekalipun, semua bermanfaat untuk manusia. Subhanaka,
Maha suci Engkau ya Allah. Wa qina azabannar. Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Jadi orang-orang cerdas itu selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita semua itu harus memikirkan tentang alam itu. Gitu. Bapak-bapak pernah jalan-jalan ke taman bunga? Kalau nggak taman bunga, pernah lihat bunga nggak? Pernah. Kalau kita melihat bunga sedang mekar gitu, kira-kira yang ada di hati kita apa? Ucapan apa? Subhanallah, gitu kan? Indah sekali bunga itu, merekah, cakep sekali. Yang setiap saat kelihatan itu, bunga yang cakep itu. Yang kita puji-puji kan bunganya terus. Betul apa tidak? Pernah Bapak memuji akarnya. Padahal pohon bunga itu yang nyari makan apanya? Pohon itu nyari makan apanya? Akarnya yang mencari makan. Pernah Bapak menyebutkan akarnya? Pernah. Tetapi akar itu tetap saja mencari makan. Yang disebut-sebut apa? Bunganya terus, bunga cantik sekali, cakep sekali, bunga cakep sekali, disebut-sebut, disanjung-sanjung, terus dipuji-puji terus bunga itu. Oh, bunga terus dipuji-puji, padahal yang nyari makan akar. Pernah disebut? Enggak, tetap dia nyari makan, tetap dia nyari makan akar meskipun nggak disebut-sebut itu. Maka kita ini manusia harus belajar ikhlas dengan akar pohon, meskipun tak pernah disebut-sebut, tetap bekerja sebagaimana mestinya dia bekerja. Tidak minta disebut-sebut itu akar itu. Coba kalau akarnya minta disebut-sebut, kalau gitu aku keluar aja. Begitu. Apa yang terjadi kalau akarnya keluar? Minta disebut-sebut juga. Kita manusia harus belajar ikhlas seperti akar, meskipun tidak disebut-sebut, tetapi dia tetap memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya untuk perjuangan di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut itu tak penting, justru disebut itu mengurangi. Matematika ibadah kita. Bapak dulu waktu SD belajar pecahannya 1/2, berapa itu? 1 bagi 2 berapa? Setengah. 1 bagi 4 berapa? Yang di atas, huruf yang atas itu namanya apa? Pembilang, gitu kan? Yang pembaginya, yang di bawahnya namanya penyebut, gitu kan? Kalau 1 amal kita dibagi 1 sama dengan berapa? 1. Kalau kita beramal dibagi sebut 1, disebut sama dengan 1. Begitu disebut lagi 2, jadi berapa? Setengah. Disebut 3, jadi 1/3. Disebut 4, 1/4. Disebut 5, 1/5. Kan gitu. Disebut 10 kali, amal kita dibagi penyebut. Semakin besar penyebutannya, semakin kecil atau semakin besar? Amalnya 1 disebutin. Oh, siapa yang bantu panti asuhan saya yang bantu panti asuhan. Besok nyebut lagi, saya yang bantu anak yatim di sana, saya bantu kemarin fakir miskin, saya bantu anak, saya bantu pesantren, saya bantu. Semakin disebut dalam ilmu matematik, semakin besar penyebutnya, semakin ya habis. Kalau amalnya disebut-sebut terus jadi habis. Itu loh matematika, pembagian itu di situ disebut. Kemudian kalau ada orang pamrihnya 1 masih dapat 1. Penyebut itu pamrih. Kalau ada orang beramal tanpa pamrih, itu sama dengan 1 dibagi 0 tanpa pamrih. Berapa? Berapa? Yang bisa matematik siapa sini? 1 bagi 0 berapa? Hah? Tak terhingga. Jadi orang yang beramal 1
tanpa pamrih apapun, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya bisa tak terhingga di sisi Allah Subhanahu tanpa pamrih. 0, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Maka ibadah kita itu tidak sama nilainya di hadapan Allah. Ada yang nilainya segini, tidak bisa sama. Sesuai dengan hatinya masing-masing. Apalagi bulan Ramadan, yang sunnah jadikan wajib, yang wajib naik 700 kali, sampai ada apa mudha'afa, berlipat-lipat terserah Allah lipatannya. Tadi itu, tak terhingga lipatannya tadi, tak terhingga, terserah Allah, sesuai dengan keikhlasan kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu untuk kita semua. Akar tadi tidak pernah disebut, tetap ikhlas dia bekerja sebagaimana mestinya mencari makan. Akar itu lurus atau belok-belok? Akar itu lurus atau belok? Kenapa belok-belok? Akar itu kalau di bawahnya ada makanan dia, ada seng, ZN, verum, mungkin ada beberapa yang dibutuhkan, amonia mungkin dibutuhkan, diambil dia, lurus dia ke bawah. Begitu ketemu plastik hitam kresek beracun, nggak akan lurus dia. Ini racun ini, belok aku, katanya akar itu. Belok, akar itu belok. Ini racun, bahaya ini. Begitu selamat dari kresek hitam yang beracun, lurus lagi ke bawah dia, nyari makanan lagi dia. Ketemu racun lagi di bawah, belok lagi dia. Ketemu makanan lagi, dia turun lagi di bawah. Ketemu racun lagi, dia menghindar. Seperti itu. Jadi akar saja, dia itu makan, mencari makanan yang sehat bagi dirinya. Akar pohon itu mencari makanan yang halal bagi dirinya, yang beracun, haram bagi dirinya, nggak dimakan. Itu akar itu. Coba kalau pohon-pohon di dekat kita itu yang diserap itu racun, kira-kira hidup nggak pohon itu? Dia nggak menyerap racun, dia hindari racun. Dia mengambil air-air yang bersih, yang mengandung nutrisi bagi dirinya. Maka turun dia. Akar saja makan yang halal. Akar itu makan yang halal. Yang beracun, yang berbahaya, nggak dimakan sama akar itu. Kita harus belajar makannya juga seperti akar. Yang halal-halal saja yang masuk. Terus, setelah makanan itu di bawah, naik dari akar, ditarik ke atas. Naik ke daun. Setelah sari makanan naik ke daun, dimasak itu di daun itu waktu siang hari, namanya fotosintesis itu. Masak dia di situ. Tapi ingat, setiap pohon yang ada di sekitar kita itu tidak hanya masak makan untuk dirinya sendiri. Setiap pohon di sekitar kita itu pasti dia masak untuk yang lain, makhluk Allah yang lain. Apa kata dia? Aku mau masak, dia masak dengan sinar matahari, dia masak di pohon itu, daun-daun hijau itu. Waktu dia masak daun-daun hijau itu mengeluarkan sedekah dia yang bernama oksigen, betul apa tidak? O2, maka kita bernafas dengan lega. Gara-gara pohon-pohon hijau sekitar kita yang bersedekah, dia mengeluarkan sedekah. Pohon saja bersedekah, pohon itu bersedekah tiap hari. Kita diperintahkan belajar bersedekah. Pohon itu tiap hari bersedekah. Masak tapi juga bersedekah. Makanya ibu-ibu kalau masak banyakin itu kuahnya, bisa bagi-bagi ke tetangga sebelah. Itu jangan kemudian baunya doang dikirim. Ini bau soto, baunya doang, sotonya nggak ada. Ada bau ini nggak ada. Jadi dikirim itu tetangga sebelahnya itu yang bau-bau itu. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita tadi memperingati Nuzulul Quran, kita coba sedikit memahami Al-Quran. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan hidayah pada kita semua, hingga kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita, memberi kekuatan agar kita selalu berzikir kepada Allah,
bersyukur kepada Allah, beribadah yang terbaik kepada Allah, dan kita berdoa semoga ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Wal afa minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.